Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Abiyu Cakra bersama saya Abiyu Cakra. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang cloud computing atau komputasi awan. Sebagai awalan, apakah teman-teman tahu tentang layanan Google Drive? Layanan Google Drive itu kan tempat penyimpanan data ya. Nah, itu salah satu contoh dari cloud computing. Nah, cloud computing itu apa sih? Dan manfaatnya, kemudian cara kerjanya, serta kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa? Nah, simak slide berikutnya. Apa itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Atau pada sudut pandang teknologi komunikasi sendiri, cloud computing dapat diartikan sebagai teknologi yang memanfaatkan internet sebagai sumber daya untuk komputasi yang bisa di-request oleh pengguna dan merupakan sebuah layanan dengan pusat server bersifat virtual atau berada di dalam cloud internet itu sendiri. Nah, bagaimana? Sudah paham? Nah, kalau belum akan coba saya ilustrasikan. Mohon maaf ya kalau kurang bagus gambarnya. Misalnya kita punya sebuah komputer. Anggap aja ini komputer ya. Komputer. Kemudian apa yang mau kita akses? Google Drive. Misal gitu ya. Kita ingin mengakses Google Drive di sini. Apa syaratnya kalau kita mau connect ke Google Drive? Nah, betul, koneksi internet. Nah, kita koneksikan. Anggap aja ini koneksi ya. Nah, Google Drive ini dia akan terkoneksi ke dari browser kita ke awan. Istilahnya awan ya. Nah, awan ini adalah tempat pusat datanya dari Google Drive ini akan terhubung ke storage milik kita di sini. Nah, itu salah satu contohnya ya. Bagaimana? Sudah cukup jelas kan? Oke, kita lanjut ke manfaat cloud computing. Apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah skalabilitas. Skalabilitas itu kita bisa menambah penyimpanan data tanpa kita harus membeli hard disk baru. Kalau kita punya komputer biasanya kalau hard disknya penuh atau kita akan berusaha mencari hard disk yang lain untuk membackup supaya tidak penuh hard disk eksternal kan. Tapi kalau kita memanfaatkan layanan cloud computing, kita bisa menambah kapasitas atau storage data tanpa harus membeli hard disk baru. Ya kan? Itulah salah satu manfaat cloud computing. Kemudian ada aksesibilitas. Misalnya kalau kita sedang pergi jauh, sedang tidak di rumah, kita bisa mengakses cloud computing ini di mana saja. Atau laptop kita tertinggal gitu. Kita bisa pinjam laptop teman untuk mengakses cloud computing ini. Nah, ini salah satu manfaat yang bisa didapat dari layanan cloud computing ini. Asal kita terhubung aja ke internet kan. Selanjutnya, keamanan. Kalau masalah keamanan data, nah ini sudah terjamin oleh layanan cloud hosting itu sendiri. Kemudian ada kreasi. Nah, pengguna cloud computing ini bebas mengkreasikan project mereka, dan ada layanan cloud computing kita cukup meletakkan di cloud computing ini. Jadi kalau teman kita ingin mengakses data yang
atau project yang sudah kita buat, nah dia bisa mengakses cloud computing tersebut. Gitu. Kemudian ada kecemasan. Suatu saat misalnya kalau kita punya komputer, hard disk kita rusak, wah, atau bad sector misal, harus segera di backup, harus cari hard disk baru, ya kan? Kalau kita simpan di cloud computing, nah itu akan lebih terjamin karena layanannya itu bersifat ya di internet, tidak terpengaruh dengan hard disk yang ada di komputer kita. Nah, begitu. Setelah mengetahui manfaat cloud computing, nah kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada cara kerja cloud computing. Bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, diasumsikan pengguna sudah siap dengan semua yang dibutuhkan. Oke. Misalnya saya punya sebuah komputer di rumah dengan sudah terhubung ke internet kondisinya. Kemudian saya sudah buka browser. Saya sudah punya akun layanan cloud computing tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Kemudian pengguna mengakses layanan cloud computing dengan melakukan proses login tersebut, login ke layanannya. Nah, sehingga nanti akan dihubungkan ke klaster server yang dekat supaya aksesnya lebih cepat. Kemudian pengguna bisa menggunakan layanan cloud. Setelah itu baru deh pengguna baru bisa mengakses layanan cloud. Nah, begitu kira-kira cara kerja cloud computing. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan cloud computing. Kelebihannya, yang pertama mudah diakses di mana saja. Kemudian fleksibel, kita bisa mengatur storage sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada aman, kelebihan yang ketiga. Selanjutnya itu kekurangan. Yang pertama bergantung pada koneksi internet. Yang kedua harus cari vendor yang sudah standarisasi untuk menjamin keamanan. Itu adalah kelebihan dan kekurangan yang saya kutip dari sevima.com. Lanjut ke slide berikutnya. Kemudian mengapa cloud computing? Yang pertama, cloud computing itu ada di sekitar kita. Contoh sederhananya ya kita mengakses di HP kita misalnya Google Docs yang di browser. Nah, itu deket banget sama kita kan. Jadi sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Kemudian ada cloud computing memudahkan pekerjaan manusia. Cloud computing ini kemudian kita balik lagi ke kelebihannya, kan bisa diakses di mana saja. Sangat memudahkan kalau suatu saat manusia ini misalnya tidak membawa perangkat atau datanya tertinggal di hard disk, tertinggal di rumah maksudnya. Nah, kalau ada layanan cloud computing, kita walaupun komputer atau laptop kita tertinggal di rumah, kita bisa mengakses data di luar rumah walaupun tidak bawa laptop yang kita punya kan. Nah, misalnya kita punya file dokumen. Kita mau buka di HP kan. Sedangkan kita tidak punya aplikasi Office Suite. Dengan hadirnya cloud computing, kita cukup membuka browser. Kemudian kita contoh yang Office Suite yang terkenal ini, Google Docs. Kita cukup mengakses Google Docs. Nah, kita bisa tuh memakai layaknya LibreOffice Writer di komputer kita gitu. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua dalam video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan tadi. Dan terima kasih sebelumnya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya terputus-putus atau masih banyak kekurangan yang saya sadari maupun yang tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.